siapapun lah yang pernah menjadi korban bully atau broken home atau toxic parenting atau apapun itu, kalian nggak usah takut gitu. Kalian punya Allah ini gitu sih. Jadi jangan berhenti karena kalian dibuktiin sama orang-orang yang bully kalian kalau kalian punya Allah yang jauh lebih besar. Jadi dari situ aku menemukan tanda kutip hijrahku dimulai dari kuliah gitu. Di situ ketemu sama teman-teman yang baik gitu ya. Terus ya proses pendewasaan lah sampai aku menemukan titik oh ternyata mungkin Allah memberikan aku takdir yang seperti itu untuk aku belajar bahwa sebenarnya ya udah fisik dan yang lain-lain yang orang lain katakan itu emang nggak bisa dirubah gitu, tapi yang bisa kita rubah dalam gimana cara pandang kita untuk menerima itu gitu kan. Karena memang balik lagi ya Kak, kalau misalnya kita melihat segala sesuatu yang tadinya udah negatif nih, kita sikapi dengan hal negatif, ya ujung-ujungnya bakalan negatif lagi ke kita gitu. Terus dia bilang, tuh temenmu Gal tuh lagi ulang tahun gitu. Terus teman sebelah aku ini kan anaknya cantik, putih, pinter gitu ya. Terus dia tuh bilang gini, oh kamu ulang tahun gitu. Iya, aku sering banget kan ada yang tahu waktu itu. Terus kayak aku jodohin tangan nih, jodohin tangan buat aku kira dia akan berjabat tangan sama aku. Tapi ternyata dia habis lihat aku terus buka. Jadi dia istilahnya nggak segan untuk jabatan tangan sama anak kayak aku gitu. Nah Ya itu tuh kayak oh, aku sejahat apakah seburuk itu gitu di mata mereka tuh sampai aku nggak punya temen kayak gitu gara-gara fisik gitu. Hai. Na 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 Dan sekarang aku balik lagi dengan halal food content creator yang Masya Allah ya, multi talenta. Kak Galuh ini punya hobi ya, punya beberapa hobi yaitu masak, bisa desain juga, bisa voice over juga. Masya Allah ya, multi talenta banget nih. Dan langsung aja ya kita sapa teman ngobrol santuy aku hari ini. Ini dia Kak Galuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Jilan hari ini? Baik, sehat. Baik, Masya Allah ya. Di balik banyak cobaan untuk live. Kak Galuh sehat Kak? Oke Kak, kemarin aku udah ngelobi Kak Galuh nih buat ngobrol santai sama aku di sini. Alhamdulillah nih kita akhirnya ketemu di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah. Oke, di sesi hijrah ini aku sebenarnya udah sempat ya ngobrol-ngobrol sama Kak Galuh kemarin lewat chat, ngomongin tentang secara garis besar kisah hijrahnya Kak Galuh. Nah, mungkin dari ada kalimat yang buat Jilan itu jadi penasaran nih. Kan Kak Galuh bilang kalau Kak Galuh ini alhamdulillah ya udah terlahir dari orang tua yang muslim, kemudian Kak Galuh sendiri muslim gitu ya. Tapi muslimnya itu masih seperti rata-rata orang muslim kebanyakan di Indonesia. Nah, ini mungkin bisa dijelasin nih Kak. Oke, jadi mungkin aku cerita tipis-tipis dulu kali ya Jilan. Jadi teman-teman kan nggak tahu background aku kayak gimana. Oke. Jadi kan hari ini kan istilahnya sharing-sharing gitu ya. Kenapa kok judulnya adalah perjalanan membasuh luka gitu ya? Betul. Dia ada background di baliknya. Jadi sebenarnya teman-teman, jadi ini buat pelajaran aja ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami hal yang serupa dengan aku, maka stop dulu. Jadi ceritanya, ya alhamdulillah aku terlahir muslim gitu ya dari lahir. Dan aku ngerasa ya udah gitu ya mengikuti KTP saja lah gitu ya. Jadi alim banget enggak, nakal banget juga enggak. Jadi kenapa aku bilang rata-rata ya karena aku bukan tipikal anak yang bandel banget ataupun yang alim banget yang pondok yang sampai yang ya pokoknya yang benar-benar Islami dari dulu itu enggak. Jadi aku menemukan titik gitu ya di mana dulu sebenarnya aku pernah sempat merasa masa-masa dalam tanda kutip gelap dalam hidup aku gitu ya. Kenapa? Karena dulu waktu kecil ya, seperti aku udah cerita Kak Jilan ya, aku dulu pernah jadi korban bullying gitu di sekolah. Betul. Bahkan dari SD, TK aku udah lupa ya ingatan TK aku, tapi dari SD aku tuh ya jadi korban bullying gitu deh sampai SMA masih sih gitu. Tapi dari SMA ke atas itu dibully, tapi bullynya bully bercanda. Tapi kalau SD itu udah kayak sesuatu banget lah gitu.
dimana kan rentan banget ya di SD SMP ini adalah pembentukan karakter gitu. Nah dulu waktu aku SD dibulinya kayak apa? Ya dibully mungkin karena aku tuh bukan dari orang kaya mungkin ya, berbackground bukan dari orang yang punya gitu. Terus juga bukan berbackground dari anak yang terlahir sempurna gitu ya, cantik ataupun ya dengan standar orang-orang gitu ya. Terus juga bukan terlahir dengan anak yang pinter banget waktu itu tuh juga enggak gitu. Nah karena aku dianggap itu tidak sesuai standar mereka, jadi aku kayak gak punya teman gitu loh. Jadi kayak ya dibully secara fisik, literally bully fisik ya, nggak sampai yang fisik yang ini, tapi mengejek dengan kata-kata. Bully verbal, tapi mengejek dengan kata-kata gitu. Ya, itu kena mental banget. Sampai aku dulu ya Allah, sampai dulu tuh satu kelas tuh gak ada yang suka gitu sama aku ya. Terus gara-gara ya kamu anaknya ini kayak gini nih gitu. Jadi menghina fisiknya gitu lah. Padahal kan fisik bukan pilihan kita ya, harus kayak gimana. Nah di titik itu aku tuh pernah sampai karena satu orang yang ngomporin, jadi satu kelas itu ikut-ikutan dan sama aku gak punya teman. Bahkan karena aku gak merasa aku tuh bersalah gitu ya, dan aku gak melakukan kesalahan apapun, tapi ketika itu aku mendekati satu orang teman ketika hari ulang tahunku, itu tuh masih inget banget di memori aku. Hari ulang tahun aku cuma punya satu sahabat sih. Dia yang inget ya ulang tahun aku. Terus dia bilang, tuh temenmu Gal tuh lagi ulang tahun gitu. Terus teman sebelah aku ini kan anaknya cantik, putih, pinter gitu ya. Terus dia tuh bilang gini, oh kamu ulang tahun gitu. Iya, aku sering banget kan ada yang tahu waktu itu. Terus kayak aku jodohin tangan nih. Jodohin tangan buat, aku kira dia akan berjabat tangan sama aku. Tapi ternyata dia habis lihat aku terus buka, jadi dia nggak segan untuk jabatan tangan sama kayak aku gitu. Nah Ya itu kayak aku sejahat apakah seburuk itu gitu di mata mereka tuh, sampai aku nggak punya temen kayak gitu gara-gara fisik gitu. Terus juga pernah sampai ada kasus apa ya, jadi istilahnya jadi dijauhi juga gara-gara dituduh nyuri gitu, nyuri HP-nya orang tuanya gitu. Jadi pas diajakin main ke rumahnya salah satu anak, terus ada HP di situ tuh, terus kita diajakin main lah, ini HP tahu gini gitu ya. Tapi pas pulang udah aku balikin gitu, tapi ternyata pas aku pulang HP-nya tuh nggak ada, dan karena kasus itulah jadinya dibawa dituduhnya tuh aku yang nyuri, padahal aku nggak nyuri. Sampai pada akhir kelulusan aku nggak tahu sih itu HP udah ketemu atau enggak, tapi salah satu orang dari teman-teman aku tuh bilang kayaknya udah ketemu sih HP-nya si itu gitu. Kok udah ketemu kenapa kok nggak berkomunikasi dengan aku gitu. Aku tuh sampai dipanggil di ruangan guru loh, sampai sama guru kelas aku yang dulu itu ngebelain aku karena aku dibully, itu sampai udah nggak respect sama aku gara-gara aku dituduh nyuri HP gitu. Terus kayak, itu membentuk karakter mental aku yang ya Allah, aku nggak punya temen ya, aku harus cerita ke siapa ya, jadi jahat banget ya gitu. Ditambah aku juga punya background apa ya, kayak bukan dari keluarga yang harmonis banget, itu bukan. Jadi kayak ya pasti ada lah ya percikan-percikan kehidupan orang tua kita gitu. Nah di situ tuh aku waktu itu ya Masya Allah banget ya, aku di sekolah gak punya teman, di rumahku juga aku gak punya wadah gitu ya. Ini karena orang tuaku juga sibuk kerja gitu kan. Terus aku dirawatnya tuh lebih banyak berinteraksi sama pembantu juga. Terus pokoknya aku apa ya, kayak nggak terlalu diayomi gitu lah. Dan dituntut untuk pokoknya kamu sekolah harus pinter gitu-gitu lah. Ya gitu-gitu lah. Jadi ya aku tidak punya tempat di saat itu. Aku jadi mikir, kenapa ya kok semua orang punya rasa bahagia gitu ya, kenapa kok aku enggak gitu. Jadi menyalahkan diri sendiri gitu loh di waktu itu gitu. Sampai SMP pun aku berpikir bahwa SMP akan baik-baik aja gitu. Tapi ternyata ada satu orang yang dulu dari alumni SD aku ngomong di situ gitu loh. Jadi semua orang itu jadi tahu kalau aku jadi dibully, dan si dia tuh yang jadi biang kerok, semua satu kelas aku, teman-teman kelas aku tuh juga ikut ngebully aku dengan bulian SD kayak gitu. Jadi kayak aku ini salah apa sih ya Allah gitu. Padahal aku selalu maksudnya apa ya, nggak pernah ngejahatin mereka gitu loh. Dan itu deh aku kayak ngerasa aku harus keluar nih dari Malang gitu, dengan udah kesumpekan dari sekolah, kemudian dari rumah juga gitu ya. Jadi dari situ aku menemukan tanda kutip
hijrahku dimulai dari kuliah gitu. Di situ ketemu sama teman-teman yang baik gitu ya. Terus ya proses pendewasaan lah sampai aku menemukan titik, oh ternyata mungkin Allah memberikan aku takdir yang seperti itu untuk aku belajar bahwa sebenarnya ya udah fisik dan yang lain-lain yang orang lain katakan itu emang nggak bisa dirubah gitu. Tapi yang bisa kita rubah dalam gimana cara pandang kita untuk menerima itu gitu kan. Dan aku jadi berpikir bahwa oh ya mungkin Allah kayak gituin aku biar aku itu lebih kuat gitu loh untuk menghadapi yang dunia yang lebih ini ya. Nanti relate juga ya, takut tambah dewasa gitu ya. Tapi ternyata kalau kita udah tahu pattern atau tahu maksudnya Allah itu tahu sih arahnya mau kemana gitu. Ya segitulah tipis-tipis ya. Jadi kalau misalnya mungkin di keluarganya kakak-kakak sekalian yang ada di sini ataupun siapapun lah yang pernah menjadi korban bully atau broken home atau toxic parenting atau apapun itu, kalian nggak usah takut gitu. Kalian punya Allah ini gitu sih. Jadi jangan berhenti karena kalian dibuktiin sama orang-orang yang bully kalian kalau kalian punya Allah yang jauh lebih besar. Masya Allah. Gitu Wah, langsung kena ya. Oke. Aduh, aku jadi flashback nih. Enggak, ya ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman sama, bisa lebih kuat lagi ya Kak Galuh ya. Jadi jangan sedih, Kak Galuh juga pernah mengalami masa-masa yang nggak enak gitu ya. Tapi Kak Galuh bisa bangkit dan membuktikan bahwa Kak Galuh itu bisa loh gitu. Nah, oke Kak. Tadi kan ada cerita-cerita kalau Kak Galuh itu dibully bahkan sampai SMP dan SMA ya. Di SMA tapi nggak terlalu parah ya. Iya, berarti yang paling parah kan masih bisa bertambah. Jadi dari kasus-kasus bullying tadi kan lebih ke nyerang ke fisik terutama ya. Nah, itu ada nggak sih kayak di pikirannya Kak Galuh kok jadi kayak gini atau mungkin jadi insecure atau gimana gitu? Dulu gimana ya, dulu apa sih kan sering dibully tuh dari SD, SMP, SMA. Nah, kasus-kasus bullying yang diterima itu bikin Kak Galuh itu jadi ciut, bahkan insecure atau bahkan mungkin nggak mau keluar rumah atau gimana gitu nggak? Jelas pasti hal-hal yang kayak gitu ya, hal-hal yang menyerang mental itu pasti akan berdampak besar banget gitu. Dulu ya aku juga sempet kayak jadi takut untuk berteman sama orang gitu loh. Jadi kayak aku takut dia nih pasti ngebully aku lagi nih gitu. Apa sih ya nggak mau teman sama aku lagi nih kayak gitu. Jadi kayak ada terus isu gitu loh sama orang-orang itu gitu. Dan dulu aku sampai jadi seambis itu untuk saya dapetin nilai cuma buat nggak dimarahin gitu. Jadi kayak aku harus belajar nih gimana pun caranya ya. Pokoknya aku pulang sekolah pulang sekolah belajar sendiri atau gimana pun lah gitu ya, dengan cara yang jujur ya, nggak sampai ngantek kayak gitu. Biar dapat nilai yang seenggaknya itu bisa memuaskan standar orang tua aku gitu. Jadi dulu aku juga sempat untuk jadi anak ambis gitu loh. Biar bukan karena aku pengen jadi juara kelas, tapi cuman pengen biar aku nggak akan marah. Ya jadi biar nggak direndahin juga gitu ya. Dan kayak ya sering banget sih karena orang lain menganggap rendah gitu ya, jadi kayak bisa nggak sih aku sebenarnya gitu, apa sih aku, jadi nggak berani nyoba gitu. Jadi terbentuklah mental kerdil istilahnya gitu waktu itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya dan sama ini jadi ketergantungan sama orang lain yang misalnya dekat sama kita. Jadi ini nih manajemen ekspektasi. Semakin berdewasa tuh semakin kita mentalnya dewasa, semakin kita tahu harus menaruh ekspektasi kita itu di mana gitu. Dulu karena aku punya background mental yang seperti itu, ketika aku bertemu sama orang yang dia baik sama aku, maka aku akan bisa jauh lebih baik sama dia. Jadi kayak gimana ya, 100% loyal lah gitu ya. Tapi pada akhirnya kan nggak semua orang yang datang ke kita itu akan memenuhi ekspektasi kita gitu. Nah itu yang akhirnya jadi membuat kecewa ya gitu sih. Jadi kayak jadi menganggap wah orang yang baik sama aku ini ya udah rajanya gitu loh, karena dia baik sama aku akan melakukan semuanya untuk dia gitu. Itu tuh salah banget sih sebenarnya gitu. Dulu sempet kayak gitu. Kayak gitu tuh jadi bikin semakin toksik pertemanan nggak sih Kak kalau kayak gitu? Iya, bisa jadi iya. Karena
kalau misalnya kita dapet circle teman yang baik, misalnya kayak ngajakin ke kebaikan gitu ya jadi oke, it's okay. Tapi kalau ketika temennya itu ngajakin ke keburukan misalnya, kalau misalnya, kan kamu udah sama aku terus, aku ajakin ke tempat yang nggak bener, ya aku nggak mau karena aku cuma punya temen dia, ya aku harus ikut dong, kayak gitu. Oke. Nah, Kak Galuh dari mengalami bullying, kemudian juga akhirnya kena ke mental, kemudian toksik pertemanan juga. Nah, gimana sih caranya Kak Galuh itu bisa bangkit dari kondisi itu? Di masa-masa SMA-nya Kak Galuh menuju kuliah, sebelum hijrah nih misalnya. Mm-mm. Jadi titik baliknya tuh sebenarnya bukan di SMA sih, tapi malah lebih di kuliah. Jadi di kuliah karena aku juga istilahnya tanda kutip hijrah ya, hijrah secara fisik karena aku pindah dari kuliah dari sekolahnya kan di Malang awalnya, terus kan aku jadi merantau di Bogor, terus bertemu dengan orang-orang baru yang nggak punya backgroundku yang dulu gitu, jadi mereka nggak tahu dong aku dulu dibully atau apa gitu ya, ya udah jadi aku gitu, jadi aku disitu belajar menjadi aku as a new person, ya seperti aku pada umumnya gitu, yang harus takut sama orang yang dulu pernah ada di kehidupan sebelumnya terus menyebarkan bahwa aku adalah anak terbuli. Jadi ya itu, jadi belajar dari situ, jadi aku sedikit-sedikit belajar untuk bisa mengasah berani kayak gitu, dan kuliah kan mengajarkan itu juga ya, dengan cara tugas-tugasnya yang lain, mau nggak mau kan kita terpaksa untuk itu. Terus juga ketemu circle sih waktu itu juga di akhir-akhir, ketemu sama teman-teman yang masya Allah banget gitu ya, karena di IPB dibilangnya institut pesantren Bogor ya, mungkin bisa jadi ketemu sama teman-teman yang masya Allah banget sih, jadi di situ lebih ke positif pertemanannya gitu, terus lebih dekat sama Allah, lebih kenal sama Allah kayak gitu. Jadi pas balik lagi di Malang itu rasanya kangen banget gitu ya, dengan vibes yang seperti itu gitu. Nah setelah balik di Malang ya mencari yang circle yang sama. Jadi sebenarnya pertama kali yang membuat aku titik hijrah ya circle gitu. Ditambah lagi mungkin waktu itu pas balik dari Bogor ke Malang udah nemu satu circle yang baru PDKT gitu lah istilahnya, baru kenal circle baru. Terus aku ya diberikan inilah cobaan. Waktu itu ibu aku sakit gitu ya, sampai akhirnya ibu aku nggak ada gitu. Nah di titik itulah aku jadi mikir gitu ya. Jadi aku jadi bikin nangis. Aku belum sempat ngasih apapun gitu sama ibu aku. Aduh. Oke. Terus ya waktu itu Pelan-pelan. yang aku ya, Pelan-pelan. aduh, Oh, terus ya Allah. Peluk jauh Kak Galuh. sorry banget. Soalnya Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. karena Tarik dari nafas titik itulah aku belajar banyak hal gitu ya. Pokoknya ya, setelah mama nggak ada itu, tarik ya nafas mencari dulu. cara lah gimana. Uh, jadi gimana buat untuk punya hadiah lain gitu, meskipun nggak di dunia gitu. Nah salah satunya waktu itu ya namanya kehidupan itu yang aku tahu udah kalah. Ya, Yang aku tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu bukan sebuah kebetulan gitu Kak Jilan. betul. Waktu aku nggak ada bener-bener H+1 itu tuh aku buka Instagram terus ada lihat Agim lagi live gitu. Nah di situ Agim itu kok pas gitu ya ngomongin tentang orang tua gitu, tentang amal jariah kayak gitu lah pokoknya. Nah di situlah titik baliknya aku untuk mau belajar agama lebih dalam lagi ya gitu lah. Nah dari situlah aku bertekad untuk ya seenggaknya kalau aku belum bisa sukses secara material, seenggaknya aku berusaha menjadi anak yang soleh agar amal jariah mama aku bertambah, intinya gitu lah. Nah, gitu deh aku mulai belajar lagi gitu. Masya Sorry Allah. banget ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, tapi mungkin ya Kak ya, untuk
pertama kali mutusin benar-benar hijrah, itu kan pasti ada pemikiran yang luar biasa banget ya. Maksudnya pasti kan dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya Kak Galuh terima gitu ya, kemudian punya circle baru dan lain sebagainya. Pasti kan ada apa ya, kayak benturan gitu kan ya. Ada yang pemikiran A, kemudian Kak Galuh dapatnya B atau sebaliknya kayak gitu kan. Nah, apa sih kayak yang kemudian membuat Kak Galuh tuh benar-benar enggak deh, kayaknya aku beneran harus hijrah gitu. Ya itu dari titik balik itu dan ditambah dengan apa ya, aku ngerasa aku masih belum baik sih, jadi kayak aku mikir sebenarnya itu, dan juga itu quarter life crisis aku deh kayaknya. Jadi kayak percaya nggak ada quarter life crisis? Aku percaya sih, karena aku waktu itu belum menemukan aku tuh mau kemana gitu ya. Jadi aku jadi mikir, aku sebenarnya mau apa sih, mau kemana sih, mau kayak gimana sih hidupku, aku mau bawa kemana kayak gitu. Nah, pada suatu titik itulah aku mengikuti kajian online ya, sekolah ini loh, Ngepas, tau nggak? Ya, tahu. Jadi ya training ya semacam serangkaiannya jadi sama Ustadz Bimar itu lah pokoknya. Itu dapat beasiswa tuh aku tuh. Oh, Masya Allah. Nah terus aku ikut itu dan ternyata intinya adalah ya kita tuh harus tahu sih tujuan hidup kita tuh apa gitu. Kita tuh mau kemana gitu. Kita tuh dari mana mau kemana dan akan kemana gitu. Kan kalau mau jadi anak soleh itu tuh mulainya dari mana gitu. Itu harus paham dulu sih tujuan hidup kita. Waktu aku tuh quarter life crisis itu aku tahu dulu tujuan itu sebenarnya Allah ciptain itu buat apa sih sebenarnya. Nah dari titik situ aku belajar, oh kayak gitu ya, berarti kita harus tahu nih maunya Allah itu kita tuh seperti apa kayak gitu Kak Johan. Jadi itu lama aku belajar kayak gitu. Oke. Nah, terus kalau dari situ, apakah kemudian terus Kak Galuh itu langsung punya nih Kak, kan tadi kan katanya kalau belajar di Ngefresh tadi itu kan lebih tahu nih tujuan hidupnya mau ngapain dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Kak Galuh sendiri gimana nih? Mungkin bisa berbagi sama teman-teman gitu, mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman yang belum dapat nih tentang tujuan hidupnya. Oke, jadi kan sebenarnya kita sebagai manusia itu sebenarnya kan tujuan hidupnya adalah beribadah sama Allah ya. Dengan cara apa ya? Dengan bisa kita itu ya selain melakukan ibadah-ibadah yang memang disuruh, bahkan kerjaan kita pun itu juga harus bernilai ibadah gitu di hadapan Allah, intinya gitu. Dan dulu juga sebenarnya waktu ngefast itu diajarin sih kayak berpikir gitu. Karena sebenarnya Allah itu sudah memberikan kita itu karunia akal gitu Kak Jilan. Jadi kita sudah dianugerahi akal untuk berpikir gitu. Berpikir tentang apa ya? Tentang kekuasaannya Allah gitu. Apa aja sih gitu. Dan semasya Allah apa ciptaannya Allah itu. Jadi kita itu sebagai manusia ketika mau mencari jalan iman gitu ya. Mau mencari siapa sih yang mengendalikan ini semua gitu ya. Kalau misalnya sih ada yang percaya konspirasi mungkin bisa mendalami ya. Ada 3 hal nih yang bisa untuk mengarahkan kita menemukan Allah gitu. Yang pertama adalah tentang penciptaan manusia itu sendiri. Coba deh berpikir, kalau kan kita dikaruniai akal nih, terus yang kita bisa indra, misalnya penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu kalau kita jadi dokter, bayangin aja kita dokter gitu ya. Terus ketika melakukan operasi gitu ya, terus kita melihat jantung gitu, jantung dan aliran darah itu bergerak sendiri atau manusia yang menggerakkan gitu. Kan harusnya ya ketika kita semakin tahu apa ciptaannya Allah, harusnya bertambah ya keimanan kita. Kok bisa ya jantung itu ya memompa setiap detik gitu. Padahal kita nggak nyuruh jantung itu untuk kamu sekarang gerak, sekarang mati, sekarang gerak, sekarang mati, nggak gitu kan. Kayak gitu. Terus juga iya ya gitu. Kalau misalnya manusia itu punya kuasa atas dirinya sendiri, harusnya dia bisa dong menggerakkan setiap kedipan matanya, setiap aliran darahnya, setiap pompaan darah di jantungnya, harusnya punya itu. Yang kedua, selain kita melihat penciptaannya manusia, kita juga bisa untuk berpikir dan mengamati gitu apa yang terjadi di sekitar kita, seperti penciptaan ini gunung, kemudian alam semesta lah intinya. Kayak di surat Al-Waqiah, kalau teman-teman sering baca, itu tuh di ayat-ayat terakhir kan disebutin sama Allah gitu. Apakah aku atau apakah kami, apakah kamu yang malah menumbuhkan
tumbuhan-tumbuhan itu gitu. Jadi kayak kalau teman-teman belajar tentang ini ya, menanam lah, istilah menanam ya, menanam benih gitu ya. Apakah si bibit itu bisa kita kontrol untuk kamu hari ini harus tumbuh berapa sentimeter, kamu 2 bulan lagi harus berbuah dengan isinya 10 buahnya, kemudian kamu harus berbunga dengan cantik warnanya biru gitu. Itu kan nggak punya kontrol begitu gitu. Nah terus siapa dong yang kontrol gitu? Balik lagi kan, pasti semua yang ada di sekitar kita, even itu adalah letusan gunung berapi, tsunami gitu ya, iyalah secara saintifiknya itu bisa dijelaskan bahwa itu tuh berbenturan dan yang lainnya sehingga mengeluarkan lava dan yang lainnya. Tapi di balik itu nggak akan terjadi kalau Allah itu nggak ridho sama itu gitu kan. Itu sudah diharuskan. Itu yang kedua. Yang terakhir itu adalah tentang hidup. Hidup ini apa? Ya mungkin ya contoh kasusnya realnya kayak aku lah misalnya gitu ya. Aku sudah berusaha ya, dalam kehidupan kita sih masing-masing gitu ya. Tapi contohnya misalnya hidupnya kayak lu gitu ya. Jadi di kehidupan kita gitu, saya waktu itu aku sudah berusaha itu untuk baik sama orang lain. Waktu itu aku sudah berusaha itu belajar sampai mati-matian, tapi ujianku nilainya nggak sesuai dengan apa yang aku lakukan. Berarti ada faktor X dong yang mempengaruhi bahwa itu terjadi di luar ekspektasi kita. Siapa yang ngatur? Dan apa hikmahnya? Hikmahnya kita bisa ambil setelah sesuatu itu terjadi kan. Dan ketika kita sudah menemukan iman, sudah menemukan Allah di dalam situ, maka kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita ya, termasuk ya kenapa kok aku bisa akhirnya membasuh luka aku, menerima takdir Allah gitu sama aku ya, karena aku percaya bahwa di balik itu semua itu ada suatu hal yang Allah siapkan buat aku, ada suatu hikmah yang bisa aku ambil dari sebuah pelajaran itu gitu. Intinya pelajarannya Ustaz Gimar itu jadi bikin aku mikir pakai akal itu tadi yang Allah kasih itu. Ya, jadi emang gitu ya Kak Galuh, jalan hijrah itu nggak bisa kita berjalan lebih baik gitu ya dengan hijrah itu tanpa ilmu gitu ya, karena kalau tanpa ilmu misalnya dengan ikut-ikutan atau kita cuman sekedar ngetren dan lain sebagainya itu ya nggak bakal bisa gitu hijrah kita itu menjadi hijrah yang sempurna atau hijrah yang beneran jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Karena ya balik lagi ya, kalau kita punya ilmu gitu, kita berilmu itu kan akan mengasah pemahaman kita untuk jadi lebih baik lagi gitu ya. Dan dengan pemahaman itulah kemudian akan mempengaruhi tingkah laku kita yang tadinya mungkin belum baik jadi lebih baik ya. Makanya kayak ada teman-teman yang cerita misalnya ya, ngapain sih pakai khimar, pakai jilbab kalau misalnya akhlaknya belum baik kayak gitu. Nah, makanya kan kita berusaha lebih baik gitu kan, karena berhijrah itu memang kita berusaha lebih baik dan harus terus diiringi dengan ilmu gitu. Oke. Menarik tuh Ajilan. Mau juga meng-highlight gitu ya. Ketika itu aku juga berpikir ya untuk ya pada titik ini nih, pada titik kenapa sih kok aku akhirnya juga mau merambah dakwah di halal gitu ya. Terus mau ngomongin tentang Islam gitu ya, menyampaikan apa yang sebenarnya aku rasain gitu ya. Ya karena aku dulu juga pernah sempat insecure bilang kayak gini, aku aja masih belum baik-baik banget gitu ya. Kenapa sih kok aku harus menyampaikan ini ke orang lain, aku aja ilmunya belum mumpuni gitu. Terus aku jadi mikir lagi, kalau kayak gitu nunggu sempurna mau sampai kapan gitu, kita nggak tahu kita diambil kapan sama Allah gitu. Katanya mau punya goals yang besar tadi, yang menjadi anak yang solihah. Tapi manfaat apa ya dari dirimu yang kamu punya yang sudah kamu kontribusikan untuk Allah gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab itu, ya gimana gitu kan. Ya cuma itu sih aku takut kayak ketika kita berpikiran bahwa nunggu baik dulu baru kita memulai untuk berbagi ke orang lain, berdakwah kepada orang lain. Ya kalau iya keburu, kalau enggak gimana? Akan lebih berat juga kan. Itu sih yang bikin aku ya Allah, kayak aku udah Allah titipkan apa nih selama ini sama aku, mungkin ilmu halal, mungkin desain dan lain-lain, dan aku bisa ngelakuin apa nih buat orang lain biar lebih kenal sama Allah, intinya gitu sih. Jadi kayak ya kalau teman-teman punya kemampuan lebih atau punya kemampuan yang baru belajar, gak apa-apa, bagi aja sama orang lain. Salah itu pasti, kalau memulai terus salah itu pasti gitu. Orang lain bakalan ngejudge, ya sudah biarkan gitu. Mereka akan ngejudge kapanpun itu, meskipun kamu sudah jadi yang paling sempurna pun mereka tetap akan melakukan itu gitu. Yang paling penting adalah penilaian kamu di hadapan Allah. Jadi
kayak ya sudah lah, yang penting kan Allah tahu niat kamu apa gitu. Jadi ya lakuin aja. Sempurna itu nggak bakal sempurna sih, lebih baik itu sesuai dengan prosesnya gitu aja. Jadi jangan takut Betul. buat sharing, jangan takut buat belajar lagi kayak gitu. Betul, karena memang balik lagi ya Kak, kalau misalnya kita melihat segala sesuatu yang tadinya udah negatif nih, kita sikapi dengan hal negatif, ya ujung-ujungnya bakalan negatif lagi ke kita gitu. Tapi berbeda kalau misalnya ketika kita menemui hal-hal negatif di sekitar kita, terus kita meng-highlight itu dengan hal-hal yang positif, ya jatuhnya akan lebih positif kepada kita gitu ya. Jadi ketika kayak misalnya tadi ya Kak Galuh nih dapat kondisi-kondisi bullying, toksik kehidupan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya Kak Galuh cuman mau berpikir hal yang negatif, kenapa aku begini, kenapa aku begitu terus, kan nggak akan ketemu jalan keluarnya gitu ya. Tapi kan dengan berjalannya waktu itu, dengan proses yang nggak mudah juga gitu ya Kak Galuh, kan juga akhirnya menanamkan hal-hal positif yang ada pada dirinya Kak Galuh. Tadi terbukti dengan ceritanya Kak Galuh yang tadi titik baliknya Kak Galuh itu kan termasuk pikiran-pikiran positif gitu ya, yang akhirnya membakar semangatnya Kak Galuh untuk jadi lebih baik. Masya Allah. Oke Kak, mungkin ya di luar sana pasti banyak banget, Jilan yakin banyak banget yang juga punya toksik yang Kak Galuh alamin. Mungkin ada nih Kak pesan atau yang bisa disampaikan ke teman-teman yang sedang mengalami hal itu atau sudah pernah mengalami itu tapi mungkin masih belum bisa bangkit dengan kondisi itu. Oke. Dari yang mana dulu nih ya, sudut pandang mana dulu nih? Oke. Bebas. Ya, buat para terbuli ya. Para terbuli. Ya mungkin buat yang merasa dirinya itu kerdil dan merasa dirinya itu diremehkan, nggak dipandang, nggak dianggap sama orang lain, ya sudah, kamu cuma punya satu kesempatan gitu untuk untuk bangkit. Kamu bangkit untuk apa? Ya untuk membuktikan kepada dirimu sendiri, ya nggak perlu orang lain itu nggak perlu karena motivasi orang lain gitu. Jadi kamu bisa bangkit untuk dirimu sendiri, untuk memperbaiki. Misalnya kamu dibully, kamu nggak dianggap dan yang lain-lain, ya udah, kamu percaya kok Allah itu memberikan kamu sesuatu hal yang perlu kamu cari gitu. Tinggal kamu buktiin kepada dirimu sendiri bahwa kamu tuh nggak seperti apa yang mereka omongin, kamu nggak seperti apa yang mereka anggap gitu. Ketika kamu sudah bisa berdamai dengan dirimu sendiri, mengupgrade dirimu sendiri dengan apa yang Allah sudah berikan gitu, ya insya Allah gitu. Nanti orang-orang yang melihat kamu negatif itu akan merubah pikirannya mereka gitu ya. Itu bonus lah gitu. Akan ada orang-orang baru yang datang, yang approach kamu dengan yang satu visi, satu misi sama kamu, yang satu frekuensi sama kamu, ya biarkan aja mereka yang dulu membuli kamu, ya sudah biarkan aja. Mungkin bisa jadi mereka seperti itu karena mereka sebenarnya juga insecure sama kamu, bisa jadi kan. Mungkin juga dia membuli kamu karena mereka juga punya isu sama apa yang mereka buliin sama kamu, kayak gitu. Kita nggak tahu apa yang orang lain lakukan di baliknya gitu kan. Yang bisa kita lakukan ya jangan lakukan hal yang sama seperti orang lain lakukan negatif ke kita. Kalau kita lakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan, apa bedanya kita sama mereka? Ya udah sih, kita berdamai aja, biarkan orang kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya itu bulian terkait apa yang ada di luar ranah kita, ya udah berarti itu memang sudah tidak bisa diubah gitu ya. Tapi kalau bulian itu terkait dengan apa yang bisa kita rubah, ya kita rubah. Jadi ini Kak Jilan, penting juga waktu aku belajar juga sama Ustadz Wimar itu, kita disuruh berpikir, dikasih tahu lah intinya, setelah kita sudah menemukan apa tujuan hidup kita, setelah kita sudah berikhtiar dan berdoa, sisanya kan tawakal nih. Nah di dalam tawakal ini sebenarnya kita juga belajar bahwa nggak semua hal itu berjalan seperti apa yang kita lakukan, kita inginkan gitu. Karena ada ranah di mana ranah yang itu memang jadi ranahnya Allah, ada ranah yang itu jadi ranahnya kita. Contohnya apa? Ya contohnya kayak tadi nih, aku dibully, dibulinya karena fisik. Apakah aku bisa memilih aku fisiknya seperti apa dari awal? Kan bisa. Aku mengalami luka pengasuhan di parentingku misalnya kayak gitu. Apakah aku bisa memilih aku ingin dilahirkan orang tua yang seperti apa? Kan nggak bisa. Itu tuh masuk ranahnya Allah.
Dan itu nggak bisa merubah ranahnya Allah. Yang bisa kita rubah apa? Cara pandang kita. Gimana kita ketika mendapatkan itu terus dibully? Apakah itu jadi kita nggak bersyukur, kita menyalahkan keadaan, atau kita malah berdamai dan bersyukur bahwa oh iya dulu orang tuaku seperti ini, maka langkah apa yang bisa aku lakukan agar nanti ke depannya generasiku nggak merasakan hal yang sama seperti aku kayak gitu. Atau kayak misalnya dibully fisik gitu ya, misalnya terus apa yang bisa aku lakukan misalnya, ya aku nggak bisa melakukan apa-apa gitu karena kan merubah fisik yang diberikan halo Udah, oke. okay. Aman. Memberikan apa ya, merubah fisik yang sudah diberikan Allah karena sesuatu yang nggak urgent itu kan juga nggak boleh kan. Ya apa yang bisa aku lakukan ya sudah, bersyukur saja dengan apa yang ini, tetap dijaga gitu sesuai fitrahnya, intinya gitu. Dan ketika itu adalah ranah-ranah yang masih bisa kita ubah, misalnya kayak nilai atau misalnya pencapaian ataupun apapun lah itu yang ternyata kita tuh masih bisa mengubah itu, ya kita ubah gitu. Misalnya kita memilih ya kayak tadi, memilih menerima atau enggak itu kan kita yang memilih untuk kita mau belajar atau enggak itu kan kita yang memilih untuk mendengarkan omongan mereka yang negatif itu kan kita yang memilih. Terus mencari circle yang baru itu kan kita memilih. Dan ketika ada ranah kita memilih di situ, maka itu akan dihisab sama Allah. Jadi jangan sampai nih gara-gara kita dibully sama orang lain, terus kita jadi merasa sendiri gitu ya, merasa wah udah yang paling jatuh lah, terus menyalahkan keadaan, terus akhirnya bunuh diri gitu. Nah, titik memilih bunuh diri itu kan jadi apa ya? Jadi pertanggungjawaban tersendiri gitu Kak. Jadi kan itu masih ada ranah kita di situ. Coba kalau kita memilih untuk gak bunuh diri, terus mencari teman-teman yang nggak toksik gitu, kan masih bisa gitu ya, yang bisa kita ikhtiarkan kayak gitu. Jadi tapi Kak Galuh gitu. Lu nggak pernah mau sampai bunuh diri kan Kak? Pernah nggak ya? Lupa udah. Kayaknya kayak udahlah aku ngapain sih di sini, mungkin ada ya dulu kayak gitu. Tapi nggak sampai percobaan gitu ya. Enggak. Kayak ya kayaknya mungkin ada kayak capek hidup ya, mungkin ada ya. Ya Allah. Oke, berarti untuk teman-teman yang punya kasus sama kayak Galuh, pernah dibullying sampai teman-temannya itu udah bener-bener toksik banget, jangan pedulikan ya Kak ya, toksik dari mereka, jangan pedulikan bullying dari mereka, tapi tetap fokus dengan tujuan hidup kalian ya kan, tetap fokus dengan apa yang menjadi target hidup kalian gitu. Karena kalau kita cuma peduli dengan hal-hal itu, ya balik lagi kita akan terus terpuruk gitu. Tapi kalau kita terus fokus sama tujuan kita, terus fokus dengan apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita, maka kita akan terus berkembang. Gitu ya Kak ya, Masya Allah. Oke, kalau buat teman-teman yang lagi hijrah, lagi berjuang hijrah, lagi kesulitan dalam perjalanan hijrahnya, mencari lingkungan yang lebih baik dan lain sebagainya, apa nih Kak dari Kak Galuh? Oke. Kalau buat teman-teman yang baru hijrah gitu ya, menurut aku penting banget punya circle, punya temen yang selalu buat mengingatkan gitu ya. Mungkin waktu hijrah itu kadang itu ada oleng-olengnya gitu ya. Kadang itu kayak apa aku berhenti aja ya gitu. Aduh kenapa ribet banget ya kayak gitu. Itu coba deh cari teman-teman yang satu frekuensi, terus yang suportif gitu ya, buat menopang diri kita gitu yang masih baru hijrah ini gitu ya, diajakin kajian atau ikut-ikutan ini lagi main bareng gitu, hangout bareng gitu. Jadi kan ada positive vibes gitu ya, yang itu bisa ngingetin kita sama Allah gitu, misalnya healing ke alam gitu ya, terus lihat wah Masya Allah ya ciptaan Allah ternyata keren banget kayak gitu. Jadi kayak menambah iman kita gitu dari circle kita gitu. Jadi seraplah ini ya, positive vibes dari tempat yang tepat intinya gitu. Masya Allah, keren banget Kak. Itu jadi statement closing kita ya. Oke, Masya Allah sih ceritanya Kak Galuh ya. Dan terima kasih juga buat Kak Galuh udah mau nemenin aku buat ngobrol santuy kali ini di Hijrah edisi kali ini. Makasih ya Kak Galuh. Iya, sama-sama. Oke,
Langsung aja ya aku tutup ngobrol satu kita hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat, bisa diambil hikmah terbaiknya, bisa dijadikan inspirasi terbaik. Mungkin bisa ini juga ya, dijadikan notes untuk teman-teman yang mungkin dengan kondisi-kondisi tertentu atau yang pernah mengalami hal serupa dengan Kak Galuh, kemudian bisa dijadikan ini ya, motivasi terbaiknya untuk bisa bangkit lagi, untuk bisa terus melanjutkan hidup yang lebih positif ya Kak Galuh. Makasih Kak Galuh udah nemenin aku ngobrol santai kali ini. Teman-teman juga yang udah hadir, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah Kak Galuh.